Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 10 RPLA dan selamat siang untuk kelas 10 RPLB. Karena kita kemarin waktunya sangat singkat sekali untuk saya melakukan perkenalan, maka saya mau perkenalan lagi di sini. Jadi nama lengkap saya adalah Rivaldi Rizalul Aksan. Saat ini saya kuliah di Universitas Negeri Malang mengambil program studi Pendidikan Teknik Informatika. Saat ini saya tinggal berdomisili di Merjosari, asal saya asli Jember. Kemudian jikalau nanti mungkin ada yang ditanyakan mengenai saya atau mengenai pembelajaran yang terkait atau hal apapun lainnya, bisa menghubungi nomor yang tertera atau juga bisa mengikuti sosial media saya yang ini kalian bisa lihat yang sudah saya tuliskan. Oke, agar tidak berlama-lama lagi, kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini mengenai struktur kontrol atau percabangan. Baik, sebelum itu nanti ada 3 komponen yang akan saya nilai ya dari kalian semuanya. Yang pertama ada kehadiran, kemudian keaktifan, dan yang terakhir adalah kelengkapan tugas. Nah, kehadiran ini saya nilai setiap kali mengikuti pembelajaran. Jadi ketika kalian masuk, kemudian melakukan presensi, itu juga merupakan terhitung kehadiran. Yang kedua adalah keaktifan. Jadi berusaha untuk aktif bertanya atau menjawab pertanyaan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang nantinya akan saya lihat, saya pantau kalian berusaha untuk aktif atau tidak dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir tidak lupa adalah kelengkapan tugas. Nanti tentunya ada praktiknya kan, tentunya nanti akan saya pantau melalui tugas yang akan menjadi salah satu penilaian yang akan saya jadikan nilai tadi. Oke, lanjut kita masuk pada materi struktur kontrol atau percabangan. Nah, ada pertanyaan, apa itu percabangan dan kenapa disebut percabangan? Ngomong-ngomong apa itu percabangan, mungkin dari kalian akan bertanya, apa itu yang dinamakan percabangan dan kenapa dinamakan percabangan? Buat yang belum pernah mengenal tentang algoritma dan flowchart, mungkin ini akan menjadi istilah baru atau pertama didengar. Jadi percabangan itu ini adalah istilah ya. Istilah percabangan sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang. Nah, kalau kita bisa lihat pada gambar ini, pada flowchart memiliki logika jika maka yang digambarkan dalam bentuk cabang. Nah, jadi percabangan ini hanyalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut alur program yang bercabang. Jadi percabangan ini akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang nanti kita akan berikan. Nah, karena itulah kenapa disebut percabangan, karena alur program yang bercabang seperti pada gambar yang ada. Nah, kemudian tadi saya sempat menyebutkan struktur kontrol atau percabangan. Sebenarnya ada istilah lain seperti control flow, decision, struktur kondisi, struktur if, operasi kondisi, dan lain sebagainya. Tapi semua itu sama. Itu hanya istilah lain mengenai apa itu percabangan. Karena semua istilahnya itu sama. Berikutnya coba kalian perhatikan alur program sederhana berikut ini. Kalau kita perhatikan alur pengaksesan sebuah kode program itu kan dikerjakan satu persatu, mulai dari atas hingga ke bawah, di baris demi baris. Kemudian komputer itu mengerjakan apa yang diperintahkan. Misalnya seperti pada gambar yang ada ini. Alur program tersebut satu, tidak ada percabangan atau lainnya. Jadi program akan menampilkan sesuai dengan urutan perintah yang ada, dari baris ke baris, mulai dari atas sampai ke bawah. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, tentunya nanti output atau hasil yang dikeluarkan pada program adalah selamat pagi, selamat datang, sampai jumpa. Itu akan yang ditampilkan karena program akan membaca dari baris-baris mulai dari atas hingga ke bawah, atau mulai dari titik mulai hingga titik selesai. Tuh. Kemudian kalau kita perhatikan pada gambar sebelumnya tadi, flowchart yang ada tadi, itu alurnya hanya satu. Tapi kalau kita menggunakan percabangan, alurnya akan bertambah menjadi seperti yang di bawah ini. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, memiliki dua ranah, dua arah atau cabang itu tadi. Jadi memiliki kondisi, tidak dijalankan keduanya, tapi akan
menjalankan sesuai dengan kondisinya, terpenuhi atau tidak terpenuhi. Misalkan kalau kita perhatikan pada gambar ini, alur yang pertama adalah menjalankan atau menampilkan kata selamat pagi, kemudian selamat datang, kemudian ada percabangan di sana menanyakan mau keluar. Kalau misalkan kondisinya benar mau keluar, maka akan menjalankan perintah sampai jumpa. Namun sebaliknya, jika tidak keluar, maka akan menjalankan perintah yang di sebelah kiri kita, yakni menampilkan tidak jadi keluar. Jadi tidak menjalankan keduanya, namun menjalankan sesuai dengan kondisi yang memenuhi atau tidaknya. Jadi kalau kita perhatikan dari kedua tadi akan berbeda kan. Yang satunya tadi sebelumnya kita melihat hanya ada satu jalan program, satu alur program. Namun kalau kita pada flowchart berikutnya ini memiliki percabangan, menjalankan kondisinya sesuai dengan ketentuan atau kondisi yang nanti kita tentukan, seperti itu. Oke ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, suatu kondisi itu hanya bernilai dua, yaitu ya bernilai true dan bernilai false saja. Dan kondisi tersebut bisa digunakan atau kita biasanya menggunakan operator logika dan operator perbandingan. Bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kanan ini ada contoh untuk operator logika dan operator perbandingan atau operator kondisi. Tapi di sini saya nggak akan membahas banyak mengenai hal ini karena sebelumnya sudah ada pada modul dan sudah disampaikan ya dari Pak Widan sebelumnya. Kalau kita perhatikan pada hasil operator logika maupun operator perbandingan hasilnya true or false, benar atau tidak benar, jika apa, karena kondisi hanya bernilai true or false saja. Kemudian kita kalau belajar mengenai percabangan, tentunya ada beberapa bentuk percabangan. Kalau di sini kita akan mempelajari 4 bentuk percabangan. Sebenarnya ada beberapa lagi bentuk percabangan, namun kita hanya saat ini mempelajari 4 percabangan. 4 percabangan yang umum digunakan. Yang pertama adalah percabangan if, kemudian yang kedua adalah statement if else, yang ketiga adalah statement if else if, dan yang keempat adalah statement switch. Lalu apa sih fungsinya dari 4 bentuk percabangan ini, dan kira-kira apa sih perbedaannya nanti dalam penerapannya, dalam penerapan kita menggunakan kode program itu tadi. Kita akan bahas satu persatu ya. Dari yang pertama dulu kita belajar mengenai percabangan if. Kalau kita perhatikan pada flowchart berikut ini, percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi benar. Nah, kalau kondisi benar, maka kita akan program di kondisi if ini, ketika kondisinya benar, true, maka akan menjalankan pada baris yang bernilai benar, ya, maka melakukan sesuatu. Namun jika tidak, maka akan langsung meneruskan atau membaca pada program baris berikutnya, baris bawahnya. Itu untuk percabangan if. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai konsep percabangan if ini pada penerapan programnya. Nah, coba kita belajar melihat dari studi kasus flowchart berikut ini. Jadi kalau kita baca, cara membaca kondisi pada flowchart ini, kalau kita menyebutkan kan ini bentuk persegi 4 ini, decision ya kita nyebutnya kalau di flowchart. Itu cara membacanya adalah jika total belanja lebih besar dari 100.000, maka tampilkan pesan selamat Anda dapat hadiah. Karena kondisinya ketika kondisi benar, maka akan menjalankan menampilkan pesan selamat Anda dapat hadiah. Namun apabila kondisi ini tadi total belanja di atas 100 tidak terpenuhi, maka akan menjalankan blok baris kode berikutnya, yakni pada kondisi ini adalah terima kasih sudah berbelanja. Jadi kalau ketika kondisi total belanja di atas 100 itu benar, bernilai true atau bernilai iya, benar, maka akan menjalankan statement berikutnya, yaitu selamat Anda dapat hadiah. Namun apabila kondisi total belanja di atas 100 tidak terpenuhi, maka akan menjalankan blok atau kode baris berikutnya, yakni terima kasih sudah berbelanja. Oke, selanjutnya kita mencoba gimana cara penerapan program pada bahasa Java dengan studi kasus flowchart itu tadi. Jadi misalkan ada sebuah toko buku, mereka memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembeli yang belanjanya di atas 100.000. Nah, bagaimana sih implementasinya pada kode program? Coba kita perhatikan pada gambar berikut ini.
struktur Java masih sama seperti sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini saya menggunakan input scanner ya. Kalau sebelumnya pada pekan kemarin kalian kan belajar input menggunakan buffer feeder. Di sini kita coba penerapannya menggunakan scanner. Saya khususnya di sini yang menerapkan scanner. Kalau kita perhatikan pada kotak berwarna merah ini, yang pertama adalah belanja sama dengan scan next in. Nah, fungsinya di sini adalah untuk menerima inputan. Scan.next in itu adalah menerima inputan dari user, kemudian value atau nilai dari inputan itu tadi akan disimpan pada variabel belanja itu tadi. Nah, kemudian pada blok berikutnya, blok baris ke-16, itu merupakan kondisi dari program kita. Jadi, kalau kita membacanya adalah jika belanja lebih dari 100.000, maka akan menjalankan statement di dalamnya, yaitu selamat Anda mendapatkan hadiah. Nah, ketika pada kondisi ini menerima inputan dan disimpan di variabel belanja, kemudian program akan menjalankan baris berikutnya, yaitu baris 16, mengecek apakah inputan tadi yang disimpan di variabel belanja tadi nilainya lebih dari 100. Apabila benar, maka akan menjalankan statement di dalamnya. Namun apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan langsung menjalankan kode blok atau kode program baris berikutnya yang kita lihat pada baris ke-20 ini. Jadi langsung menampilkan perintah terima kasih seperti itu. Ini untuk penerapannya. Nah, kalau kita coba kita tes pada jalannya program, maka kita coba perhatikan hasilnya pada gambar berikut ini. Ketika saya menginputkan total belanjaan senilai 120.000, maka kan kondisinya kan benar kan, karena pada baris program kode blok ini adalah kondisinya ketika belanja lebih dari 100.000, maka menjalankan statement berikutnya, yaitu selamat Anda mendapatkan hadiah. Yang kita inputkan adalah nilainya lebih dari 120, nilainya lebih dari 100.000. Artinya kondisi tersebut terpenuhi, maka kode program atau statement di dalam kondisi if itu tadi akan dijalankan dan menjalankan kode program berikutnya. Sehingga yang ditampilkan adalah selamat Anda mendapatkan hadiah, dan kemudian ditampilkan terima kasih. Nah, seperti itu nanti hasilnya karena kondisinya terpenuhi. Nah, bagaimana jika kondisinya atau inputan kita nilainya di bawah 100.000? Lalu apa yang terjadi? Yaitu ketika misalkan saya menginputkan nilainya total belanjanya adalah 50.000, artinya kan kondisi tadi tidak terpenuhi. Maka statement di dalam kondisi if tadi tidak akan dijalankan, maka langsung akan menjalankan kondisi berikutnya, yaitu menampilkan ucapan atau statement terima kasih. Karena kondisi di if tadi tidak dapat terpenuhi. Oke, sampai sini untuk penerapan konsep dari if, kemudian penerapannya dalam bahasa pemrograman Java, semoga bisa lebih dapat dipahami penerapannya. Itu untuk penjelasan mengenai percabangan if, kemudian bagaimana penerapannya pada bahasa pemrograman Java. Nah, kita setelah ini jika ada yang ditanyakan bisa dilanjutkan melalui WhatsApp, dan next kita akan belajar mengenai percabangan if else. Lalu apa perbedaannya dengan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.